Bismillahirrahmanirrahim. Beli bola ke Sukajadi bareng Balad yang nemenin, kita bisa bertemu kembali dengan ceramah tausiah Ustaz Ade Mulyadin. Insya Allah tema yang akan disampaikan kaitannya dengan kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Rabb kamu, Allah yang menciptakan, yang memelihara kamu, agar kamu menjadi hamba, menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan bukan untuk diam, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bercanda gurau, tapi diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah, beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Maka karena Allah telah menciptakan kita, Allah berikan sarananya untuk kita, ciptakan langit, bumi, ciptakan matahari, ciptakan semua sarananya untuk hidup di dunia ini. Sebagai apa? Sarana untuk bersyukur, berzikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika buminya untuk manusia, langitnya untuk manusia, mataharinya untuk manusia, sarananya Allah berikan kepada manusia, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak bertuhankan Allah, atau cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya iyyaka na'budu dan juga wa iyyaka na'budu, atau wa iyyaka na'budu wa dukun nasta'in misalnya. Maka itu artinya adalah salah dari dalam praktek mengabdikan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang terbesar, syukur yang terbesar diwujudkan, dibuktikan adalah dengan ibadah salat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di antara kita banyak harusnya dia sebagai hamba Allah malah berkiblat menjadi hamba harta. Demi uang 50.000, demi mengais rezeki, demi mencukupi anak dan istri, ya pergi pagi pulang sore. Dia pergi misalnya jam 7 demi mencari suap nasi, mencari rezeki, ya menjajakan dagangannya. Sampai waktu duhur ia tetap menjajakan dagangannya. Waktu asar pun ia tetap menjajakan dagangannya. Padahal ia lupa sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Dengan demikian dia telah berubah kiblat dari hamba Allah Abdullah kepada hamba mal, kepada hamba harta. Atau yang kedua, misalnya ada seorang, dia menjadi seorang karyawan. Dia berpikir, kalau saya sholat, gaji akan terhambat. Kalau saya sholat, karir tidak akan meningkat. Mendingan saya tidak sholat supaya karir meningkat, supaya gaji tidak terhambat. Maka orang yang seperti ini, kalaulah itu dengan sadar, maka sudah berkiblat jadi Abdullah, hamba Allah, menjadi hamba abdi, Abdul abdi, hambanya hamba. Atau dengan arti lain, sudah berkiblat dari hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih bisa menunaikan kewajiban ibadah salat ini. Walaupun kita juga sering diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW, innal musallina katsirun wal muqimuna qalila. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sungguh orang yang salat itu banyak, tapi orang yang menjadikan salat itu sedikit. Bisa jadi. Kalau dalam konteks fikih misalnya ada salat khauf, ada juga salat qashar. Salat khauf artinya salat di saat ketika kita perang. Tapi di kita, misalnya dalam keadaan kita sedang senggang, dalam keadaan kita sedang santai, kita di tempat sendiri, kita dalam keadaan sedang sehat, tapi sholatnya seperti sedang dikejar-kejar, seperti dalam keadaan perang. Sholat asar 1 menit beres misalnya. Ada juga sholat qashar, sholat di saat kita sedang dalam perjalanan. Yang 4 rakaat, duhur, asar, dan isya bisa diringkas, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi di kita dalam keadaan senggang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan leluasa, dalam keadaan kita sedang di tempat sendiri, sholatnya seperti sedang dikosor. Ya, artinya sholat asar itu 2 rakaat 2 menit beres itu. Nah, artinya kita perlu menikmati bagaimana wudunya dengan benar, menyiapkan waktunya dengan benar, merasa
kalau sudah ada panggilan sholat, artinya merasa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan kekasih, sehingga rindu sekali dengan sholat itu. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita, apalagi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, syukruhu sholatu wa huwa kaslan, dibenci orang sholat dalam keadaan dia dalam keadaan sedang malas. Ghairu syadidil barhi, dia dalam keadaan tidak sedang bahagia. Ghairu tolkil wajhi, tidak dalam keadaan mukanya itu ceria. Bagaimana mungkin Allah sumber rezeki, Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber magfirah, Allah sumber rahmat, Allah akan berikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, menghadap kita. Sedangkan kita sholatnya sendiri dalam keadaan malas, sholatnya sendiri dalam keadaan mukanya tidak ceria, sholatnya sendiri dalam keadaan hatinya tidak bahagia. Semoga kita tidak sebagaimana yang diungkapkan adalah sebuah syair. Wam ketika menyampaikan sebuah pengajian sering menyampaikan syair ini. Sholat duhur ketanggungan, sholat asar kesibukan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan. Atau dalam syair bahasa Sunda, kala mangsa waktu lohor, ibu bapak udar ador, nepi ka poho sholat lohor, ciri jalma nu sakalor. Kala mangsa waktu asar, ibu bapak sibuk di pasar, nepi ka hilap sholat asar, ciri jalma nu kasasar. Kala mangsa waktu maghrib, bapak-bapak alim ka masjid, nepi ka poho sholat maghrib, ciri jalma nepi ka ijib. Kala mangsa waktu isya, ibu bapak hidup di dunia maya, nepi ka poho sholat isya, ciri jalma nu menang siksa. Kala mangsa waktu subuh, ibu bapak kalah tarunduh, nepi ka poho sholat subuh, ciri jalma nu raripuh. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang-orang yang menjadikan sholat. Itu saja yang bisa disampaikan. Jamu khair tadi kundul seri angkut nganggo padati hapunten sim kuring nyarios ngalir sareng ngidul mugiana waku pamaksadan tiasa katampi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.